Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Mehdi Taremi dipastikan pulih, sementara Denzel Dumfries masih diragukan. Belum ada kepastian soal kembalinya Dumfries, tetapi juga tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya, tulis Corriere dello Sport. Tim medis akan berusaha sebaik mungkin agar ia bisa kembali tepat waktu untuk Simone Inzaghi. Sementara itu, Inter mendapat tambahan amunisi di lini tengah dengan kembalinya Christian Aslani yang telah menjalani hukuman akumulasi kartu. Barella, Bastoni, dan Pavard lolos dari potensi skorsing karena berada dalam status waspada kartu kuning. Federico Di Marco, yang duduk di bangku cadangan pada laga di Jerman, kemungkinan besar akan diistirahatkan dalam laga melawan Cagliari demi menjaga kondisinya untuk Bayern. Inzaghi akan berusaha memaksimalkan rotasi pemain, dengan Fratesi, De Vrij, Zalewski, dan Arnautovic menjadi opsi utama untuk pertandingan Serie A di San Siro pada Sabtu nanti. Namun, keputusan akhir masih akan bergantung pada kondisi tim menjelang pertandingan. Dengan gol yang dicetak tadi malam ke gawang Bayern Munich, Lautaro Martinez menorehkan gol ke-22 di kompetisi Eropa bersama Inter, menyamai catatan Roberto Boninsegna dan menempati posisi kedua di belakang Alessandro Altobelli, yang masih menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub di Eropa dengan 35 gol. Namun bukan hanya itu, dengan gol yang dicetak di Allianz Arena, Lautaro juga mencatatkan gol ke-7 di Liga Champions musim ini, sebuah pencapaian yang terakhir kali terjadi pada musim 2010-2011. Saat itu, pemain terakhir Inter yang mencetak setidaknya 7 gol dalam satu edisi Liga Champions adalah Samuel Eto'o, yang kala itu mencetak 8 gol. Selain itu, Lautaro kini telah terlibat dalam gol Inter selama 4 pertandingan berturut-turut di Liga Champions. Statistik ini semakin mengukuhkan Kapten Inter sebagai pemecah rekor sekaligus pembunuh raksasa. Dengan golnya tadi malam, ia mencetak gol ke-19 di Liga Champions, melewati rekor Adriano yang berhenti di angka 18 gol. Anak ini luar biasa. Demikian komentar UEFA yang merayakan performa pemain bernomor punggung 10 milik Simone Inzaghi tersebut. Bukan hanya membuka skor, tetapi juga dengan penuh kendali mengarahkan permainan Inter. Lautaro Martinez dinobatkan sebagai Man of the Match Qatar Airways dalam laga Liga Champions melawan Bayern Munich. Baru separuh perjalanan perempat final yang berlalu, namun Il Toro sudah memberikan kebahagiaan besar bagi para tifosi Inter, baik yang hadir di Jerman maupun yang tersebar di seluruh dunia. Ketajaman, kualitas teknis luar biasa, dan kepribadian yang kuat, Lautaro adalah pemimpin sejati yang selalu menginspirasi rekan-rekannya dalam setiap situasi. Pada Giornata ke-32 Serie A, wasit asal Brindisi, Marco Di Bello, akan memimpin laga pertamanya musim ini bersama Inter. Ia ditunjuk sebagai pengadil dalam pertandingan Sabtu malam melawan Cagliari. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Inter belum pernah kalah di bawah kepemimpinan Di Bello, dengan mencatat 10 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 14 pertandingan sebelumnya. Terakhir kali Di Bello memimpin pertandingan Inter adalah pada 9 Desember 2023, ketika Nerazzurri meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Udinese. Julio Cesar, dalam wawancaranya di program Tutti Convocati, memberikan komentarnya mengenai kemenangan 2-1 Inter atas Bayern Munich dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Meraih treble akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi para tifosi dan para pemain yang telah tampil luar biasa selama bertahun-tahun. Saya tidak suka membuat perbandingan, tapi saya yakin tim ini sangat solid. Setelah kekalahan di final Liga Champions melawan Manchester City, masih tersisa perasaan bahwa mereka seharusnya bisa menang. Menurut saya, setelah pertandingan itu, Inter berkembang pesat baik sebagai klub maupun institusi. Tidak banyak yang berubah, tambahnya. Inzaghi melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan Inter sangat cerdas mempertahankannya. Saat ini, Inter adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Dengan kemenangan Inter di Munich, berakhir sudah rentetan 7 kemenangan beruntun Bayern Munich melawan tim-tim Italia, seperti yang dicatat oleh situs resmi UEFA. Namun, sebagai catatan tambahan, Bayern masih memiliki rekor aktif berupa 4 kemenangan beruntun dalam duel 2 leg melawan tim Italia di kompetisi Eropa. Joe Cole, mantan pemain Chelsea, Liverpool, dan timnas Inggris, berbicara tentang Inter kepada TNT Sport setelah kemenangan Nerazzurri di kandang Bayern Munich.
Saya tidak yakin Barcelona memiliki kualitas untuk mengalahkan Inter ini, ujarnya. Simone Inzaghi saat ini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia bisa menang di Serie A dan tidak hanya di sana, dia jelas menjadi favorit di Liga. Inter dan Bayern adalah dua tim terbaik di bagian tersebut dari undian Liga Champions. Jika Inter lolos ke semifinal, saya yakin mereka akan menjadi favorit untuk mencapai final. Inter telah mencetak gol lebih dulu dalam 9 dari 10 pertandingan terakhir di Liga Champions dan mencetak gol sebelum jeda dalam 7 dari 8 laga terakhir. Statistik ini disorot oleh situs resmi UEFA, yang menekankan betapa pentingnya pendekatan agresif Nerazzurri musim ini. Tren positif tersebut kembali terbukti dalam kemenangan mereka atas Bayern Munich di Allianz Arena. Semifinal leg kedua Coppa Italia antara Milan dan Inter, menurut laporan dari FC Internews akan menjadi faktor penentu dalam format Supercoppa Italiana edisi mendatang. Pihak penyelenggara di Arab Saudi memiliki kebebasan dalam memilih format turnamen, apakah tetap dengan sistem 4 tim, Final Four, atau hanya final langsung. Sebelum memutuskan tempat penyelenggaraan, entah di Riyadh atau dipindahkan ke Jeddah, mereka berharap bisa menghadirkan sebanyak mungkin klub besar. Saat ini, dalam skenario Final Four, dua tim yang hampir pasti lolos adalah Inter dan Napoli, juara dan runner-up Serie A, bersama satu dari Bologna atau Empoli. Bologna lebih diunggulkan setelah leg pertama. Harapan utama tuan rumah adalah kehadiran Milan, yang hanya bisa terjadi jika mereka lolos ke final Coppa Italia. Jika Inter yang lolos ke final, maka jatah Supercoppa otomatis diberikan kepada tim peringkat ketiga Serie A, saat ini Atalanta. Namun, Atalanta, seperti Bologna dan Empoli, dianggap kurang menarik bagi penyelenggara, yang lebih tertarik jika Juventus bisa mengisi slot tersebut. Keputusan resmi mengenai tanggal, tempat, dan format Supercoppa akan diumumkan pada akhir bulan ini, setelah hasil Coppa Italia lebih jelas. Jika nantinya diputuskan hanya final tunggal, pertandingan kemungkinan besar akan dimainkan di luar Italia, dengan Abu Dhabi atau lokasi lain yang masih dirahasiakan sebagai opsi alternatif jika Arab Saudi menolak menjadi tuan rumah. Fabio Capello memuji permainan Inter saat menghadapi Bayern Munich. Inter tampil sempurna, mereka tidak membiarkan Bayern bermain. Saat menguasai bola, mereka bermain dengan kepribadian besar, tanpa rasa takut, dan keluar dari tekanan dengan tenang. Mereka tidak pernah membuang bola dan mampu membangun serangan dari belakang tanpa kesulitan, ujar Capello dalam siaran Sky Sport. Sommer tampil luar biasa, melakukan penyelamatan penting di beberapa momen. Namun yang paling indah adalah melihat Inter bermain seperti Inter yang sesungguhnya, tambahnya. Mereka sedikit menurun di pertengahan babak kedua, tetapi mencetak gol-gol yang luar biasa. Gol pertama benar-benar luar biasa. Menurut Capello, Lautaro pantas mendapatkan nilai 10, sementara Thuram mendapat 10 dengan pujian. Ia melihat Lautaro datang dan memberinya umpan seolah-olah itu sebuah penalti. Thomas Muller memberikan penghormatan kepada Inter setelah kekalahan Bayern Munich di kandang dalam laga perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan Sky Sports seusai pertandingan, pencetak gol Bayern tersebut menegaskan bahwa hasil ini lebih disebabkan oleh kehebatan Inter ketimbang kesalahan timnya sendiri. Mungkin di awal kami terlalu berhati-hati, ujar Muller. Kami ingin bermain agresif dan memang melakukannya dalam beberapa situasi, menciptakan peluang lewat tekanan tinggi dan memaksa Inter melakukan kesalahan. Tapi harus diakui bahwa Inter adalah tim yang mampu mengontrol ritme permainan. Saya tidak mengatakan mereka bermain tiki-taka, tetapi mereka memiliki banyak pemain yang bisa menguasai bola, memperlambat permainan, lalu memanfaatkan kekuatan fisik penyerang mereka dengan umpan-umpan panjang. Muller juga menyoroti bagaimana Inter, di bawah asuhan Simone Inzaghi, merupakan lawan yang sangat tangguh. Inter adalah tim yang terkadang mungkin terlihat tidak begitu berbahaya. Kadang mereka tampak bermain dengan ritme lambat, tetapi mereka benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Sayang sekali dengan serangan balik terakhir itu dan gol kedua mereka. Jika tidak, ceritanya pasti berbeda. Skor 1-1, pemulihan yang bagus, Muller mencetak gol, dan kalian bisa menceritakan narasi yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Tapi sayangnya, Inter merusaknya. Ketika ditanya tentang sambutan luar biasa dari para penggemar saat ia masuk ke lapangan dan mencetak gol, Muller menanggapinya dengan canda. Apakah ini pertandingan perpisahan saya? Atau saya baru saja mencetak gol di perempat final Liga Champions? Katanya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya masih fokus sebagai pemain.
Saya seorang pemain sepak bola, saya belum melakukan tur perpisahan. Saya masih seorang atlet. Dengan pernyataan ini, Muller tidak hanya menunjukkan rasa hormatnya kepada Inter tetapi juga menegaskan bahwa ia masih memiliki ambisi besar di dunia sepak bola. Paolo Di Canio memberikan komentarnya dari studio Sky Sport mengenai performa Inter saat menghadapi Bayern Munich. Di awal pertandingan, Inter lebih banyak menderita karena kesalahan mereka sendiri daripada kehebatan Bayern, ujarnya. Kesempatan yang didapat Harry Kane datang dari kesalahan seorang pemain Inter yang memicu serangan lawan. Namun, Inter tetap bertahan dalam pertandingan, mampu bertahan dengan baik, menemukan solusi yang tepat, dan menjalankan strategi mereka dengan sangat baik. Di Canio juga memberikan pujian untuk proses terjadinya gol pertama Inter. Carlos Augusto memberikan umpan yang tidak sempurna karena seharusnya ia mengoper langsung ke Thuram di titik penalti, tetapi malah mengopernya ke belakang. Namun, Thuram mampu menyesuaikan diri, memperlambat sedikit, dan memberikan bola kepada Lautaro dalam posisi ideal, seperti eksekusi penalti dalam permainan terbuka. Lautaro kemudian menyelesaikannya dengan luar biasa menggunakan kaki kanan bagian luar, jelasnya. Yang terpenting, Inter memiliki mentalitas menyerang hingga menit akhir dan akhirnya mampu mencetak gol kemenangan 2-1, tambahnya. Menurut Zvonimir Boban, yang hadir di studio Sky Sport, kunci kesuksesan Inter dalam kemenangan atas Bayern Munich terletak pada performa luar biasa dua penyerang mereka, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Keunggulan teknik, kepribadian, keberanian, dari awal hingga akhir mereka menunjukkan konsistensi dan kontinuitas yang belum pernah terlihat sebelumnya, baik dari Lautaro maupun Thuram, mengingat pentingnya pertandingan ini, ujar Boban. Saya rasa mereka belum pernah bermain sebaik ini, baik di Inter maupun sepanjang karir mereka. Mereka selalu hadir, membantu tim, melakukan tackle untuk menghentikan lawan, terus bergerak dengan ritme yang tepat. Performa mereka sebagai pasangan benar-benar sensasional, sangat jarang saya melihat sesuatu seperti ini. Barella juga tampil sangat baik, tetapi menurut saya Lautaro dan Thuram adalah pemain yang paling dominan. Boban juga mengkritik pemilihan pemain terbaik versi UEFA. Bastoni dipilih sebagai man of the match oleh UEFA. Mereka benar-benar tidak paham sepak bola jika memberikan penghargaan kepada seorang bek setelah kemenangan seperti ini, tambah mantan pemain Kroasia itu. Itu tidak masuk akal. Kalaupun harus diberikan kepada pemain lain, setidaknya Carlos Augusto lebih layak mendapatkannya karena asisnya. Interista sekali, interista selamanya. Inilah perasaan yang masih melekat kuat dalam diri Steven Zhang, mantan presiden Inter. Hampir setahun setelah perpisahan yang terpaksa dengan klub tercintanya, Zhang tetap tidak melupakan apa yang sering ia sebut sebagai keluarga besar. Ikatan emosional yang kuat antara putra Zhang Jindong dan Inter tetap terjaga, dan ia terus menunjukkan perhatiannya. Seperti yang terjadi kemarin malam, segera setelah wasit meniup peluit panjang dalam kemenangan Inter atas Bayern Munich di Allianz Arena. Tim asuhan Simone Inzaghi berhasil mencuri kemenangan di tanah Jerman, membuka jalan menuju semifinal Liga Champions, meski segalanya masih harus dituntaskan di leg kedua di San Siro, Rabu depan. Tidak banyak kata yang diungkapkan Zhang, tetapi emosinya tetap terasa. Seperti yang sering ia lakukan di masa lalu, ia memilih cara sederhana namun bermakna untuk menunjukkan kedekatannya dengan Inter. Sebuah repost foto selebrasi tim dengan simbol hati, gestur kecil yang menyimpan makna besar.